Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin berpresentasi mengenai kode etik analisis pasal dari jurnal yang sudah diberikan. Di sini ada anggota kami. Perkenalan bisa dimulai dari Mas Fatah. Perkenalkan, nama saya Taylor Putra Tiangso dengan NIM 2307 2301070166. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Livia Sifadila dengan NIM 23010707151. Bisa dilanjut? Nama saya Syahsia Nawangsari dengan NIM 23010707158. Nama saya Muhammad Syafiq Febi Kurnia dengan NIM 23010070160. Nama saya Clarissa Cempaka dengan NIM 2301070154. Dengan saya sendiri, Reza Fatih Muhammad dengan NIM 2301070183. Di sini presentasi akan dimulai oleh Mbak Nawang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis buku HIPSI 2010 bab pendidikan dan atau pelatihan pasal 41 hingga 44 dan bab penelitian dan publikasi bagian 45 hingga 50. Pasal 41, pengungkapan informasi peserta pendidikan dan atau pelatihan. Ada 3 ayat. Ayat yang pertama, psikolog atau ilmuwan harus mengambil langkah untuk melindungi peserta secara individu atau kelompok dari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Ayat yang kedua, psikolog atau ilmuwan tidak memperbolehkan peserta mengungkap informasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang sedang dilakukan atau kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, dan lain-lain. Ayat yang ketiga, pengungkapan informasi pribadi dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan yang terlatih agar bisa dilakukan secara maksimal dan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai informasi pribadi terbocorkan. Tujuannya ada 3. Yang pertama, melindungi peserta dari hal buruk disebabkan oleh keikutsertaannya dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan. Tujuan yang kedua, peserta tidak diminta mengungkapkan informasi pribadi dalam kegiatan kecuali jika memang dibutuhkan. Tujuan yang ketiga, jika memang dibutuhkan, informasi pribadi harus diungkap melibatkan psikolog atau ilmuwan terlatih. Next. Pasal 42, kewajiban atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang disyaratkan. Jika suatu pendidikan atau pelatihan merupakan syarat dari suatu program pelatihan, maka penyelenggara harus bertanggung jawab atas program tersebut. Next. Tujuannya yaitu untuk penyelenggara harus bertanggung jawab atas program yang diwajibkan untuk peserta. Baik, di sini pasal 43 akan saya lanjutkan.
Penilaian kinerja peserta pelatihan dan atau pendidikan dan orang yang disupervisi. Psikolog dan ilmuwan psikologi mengevaluasi pada peserta didikan atau orang yang dibimbingnya berdasarkan kinerjanya secara nyata dan ada relevansinya dengan persyaratan yang ditentukan oleh program. Psikologi atau ilmuwan psikologi menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik atau orang yang disupervisi. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada pengawasan. Pasal 44, keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta didik atau pelatihan orang yang sedang disupervisi, di mana psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Bila hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan, misalnya karena adanya hubungan khusus sebelumnya, maka tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog atau ilmuwan psikologi lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta atau memastikan agar tidak terjadi hal negatif pada semua pihak yang terlibat. Ini bertujuan agar tidak terjadi kepada hal negatif pada semua pihak yang terlibat. Baik, terima kasih Saudara Reza. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pasal 45 yang berbunyi pedoman umum. Ayat pertama, definisi penelitian. Penelitian merupakan serangkaian proses yang sistematis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan fakta atau menguji teori atau intervensi. Proses ini mencakup penggunaan metode ilmiah dalam mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Ayat 2 berisikan langkah-langkah penelitian. Psikolog atau ahli psikolog sebaiknya memulai dengan rencana penelitian dan menuliskannya dalam proposal dan protokol penelitian. Dokumen ini harus dirancang dengan baik agar dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, psikolog atau harus melakukan penelitian, melaporkan hasil, dan memastikan laporan memenuhi standar kompetensi keilmuan dan etika penelitian. Oke, next. Tujuan pasal 45 sendiri ada dua. Yang pertama, menjelaskan konsep dan sifat penelitian. Dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa penelitian adalah serangkaian proses sistematis berbasis pengetahuan yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta, menguji teori, atau menguji intervensi dengan menggunakan metode ilmiah, termasuk tahapan pengumpulan, pencatatan, dan analisis. Kedua, mengembangkan standar pelaksanaan penelitian. Pasal tersebut menyatakan bahwa psikolog hendaknya mengikuti pedoman tertentu dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitiannya yang sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian. Oke, next. Oke, lanjut ke pasal 46, batasan wewenang dan bertanggung jawab. Ayat 1 berisikan tentang batasan wewenang. Psikolog harus memahami batasan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki anggota tim peneliti. Mereka juga dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian lebih di bidang penelitian yang sedang berlangsung untuk memastikan penerapan yang tepat. Konsultasi ini mungkin melibatkan aspek kompetensi dan wewenang. Oke, 2, tanggung jawab. Psikolog bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukannya. Mereka juga bertanggung jawab untuk melindungi hak dan kesejahteraan peserta penelitian atau pemangku kepentingan lainnya. Hal ini juga mencakup kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, artikel tersebut menguraikan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh psikolog atau psikolog dalam melakukan penelitian. Antara lain, aspek identifikasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, pelaporan, serta tanggung jawab dan perlindungan partisipan dan hewan yang terlibat dalam penelitian. Oke, next. Oke, tujuan pasal 46 yang pertama adalah tekankan pentingnya memahami batasan kekuasaan. Artikel ini bertujuan untuk menekankan bahwa psikolog harus memahami dengan jelas batas kemampuan dan wewenang anggota tim peneliti untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap anggota tim mengetahui apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. 2, konsultasi dengan ahli lain yang dianjurkan.
Artikel ini mendorong para psikolog untuk berkonsultasi dengan mereka yang memiliki lebih banyak keahlian di bidang penelitian saat ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara kompeten dan sesuai dengan standar yang berlaku. 3. Mendorong tanggung jawab dan melindungi. Artikel ini menjelaskan tanggung jawab psikolog dalam melaksanakan dan hasil penelitian yang mereka lakukan. Selain itu, pasal ini juga menekankan pada perlindungan hak dan kesejahteraan peserta penelitian serta kesejahteraan hewan yang digunakan dalam. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan secara etis dan menghormati kesejahteraan individu dan subjek penelitian. Oke, next. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pasal 47, aturan dan izin penelitian. Pasal 47 sendiri memiliki 2 ayat. Ayat 1, psikolog atau ilmuwan psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, termasuk izin penelitian dari instansi terkait dan pemangku wewenang dari wilayah yang menjadi lokasi. Ayat 2, psikolog atau ilmuwan psikologi harus memberikan informasi penelitian yang tepat kepada lembaga atau instansi terkait dan memulai penelitian setelah memperoleh persetujuan. Lanjut. Untuk pasal 47 sendiri memiliki tujuannya. Pertama, agar psikolog atau ilmuwan psikologi dapat memulai dan menyelesaikan penelitian hingga akhir tanpa adanya gangguan dari instansi terkait atau pemangku wewenang dari wilayah yang menjadi lokasi penelitian, sebab telah mendapatkan izin yang sah dari pihak yang terkait tersebut. Kedua, agar pemangku wewenang atau instansi terkait dapat mengetahui tujuan dari penelitian serta bisa memberikan izin yang valid kepada psikolog atau ilmuwan psikologi. Ketiga, agar psikolog atau ilmuwan psikologi tidak seenaknya ketika ingin melakukan penelitian karena adanya pasal 47 ini. Mereka harus mengikuti prosedur dan memenuhi protokol izin penelitian terlebih dahulu. Next. Lalu pasal 48. Partisipan penelitian memiliki 3 ayat. Ayat 1. Psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi partisipan penelitian dari konsekuensi dan kejadian yang tidak menyenangkan. Ayat 2. Psikolog atau ilmuwan psikologi berinteraksi dengan partisipan penelitian hanya di lokasi dan dalam hal yang sesuai dengan rancangan penelitian dan konsisten dengan perannya sebagai peneliti ilmiah. Ayat 3. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus memberikan kesempatan adanya pilihan kegiatan lain kepada partisipan mahasiswa, peserta pendidikan, bawahan, dan orang yang sedang menjalani pemeriksaan psikologi bila mereka tidak ingin terlibat atau mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam penelitian. Next. Untuk tujuan dibuatnya pasal 48 yaitu pertama, agar menekankan kepada ilmuwan psikologi bahwa dia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta menjamin untuk menjauhkan konsekuensi yang tidak menyenangkan kepada para partisipan penelitian. Lalu yang kedua, untuk menjaga profesionalitas di tempat penelitian bahwasannya psikolog atau ilmuwan psikologi hanya berinteraksi dengan partisipan di lokasi penelitian untuk membahas rancangan yang berkaitan tentang penelitian yang sedang dikerjakan. Lalu yang ketiga, menegaskan kepada psikolog atau ilmuwan psikologi bahwa ia harus memberikan hak kepada para partisipan yang ingin mundur atau ingin tidak terlibat dalam proses penelitian. Terima kasih. Baiklah, di sini adalah hasil analisis dari pasal 49 tentang informed consent dalam penelitian. Yang pertama adalah sebelum pengambilan data penelitian, psikolog perlu menjelaskan pada para calon dengan menggunakan bahasa yang sederhana tentang penelitian yang dilakukan, dan juga menjelaskan bahwa keikutsertaan para partisipan berasas sukarelawan. Kemudian yang kedua, informed consent perekaman.
yaitu sebelum merekam suara atau gambar, psikolog harus memiliki izin tertulis dari partisipan. Izin tidak diperlukan jika perekaman bertujuan untuk observasi di tempat umum. Jika diperlukan perekaman tersembunyi, psikolog harus tetap mengantisipasi resiko yang akan terjadi. Yang terakhir adalah pengabaian informed consent, yaitu psikolog tidak memerlukan persetujuan partisipan bila individu bersifat anonim, contohnya kuesioner anonim, observasi alamiah, atau penelitian arsip. Next. Kemudian ada tujuannya. Tujuan yang pertama adalah agar para partisipan tidak merasa kalau mereka dipaksa untuk berpartisipasi. Yang kedua, izin diperlukan agar partisipan tidak merasa tersinggung karena dilakukannya perekaman. Dan yang terakhir, karena kemungkinan tidak ada individu yang akan tersinggung atau terkena resiko karena partisipan bersifat anonim. Next, pasal ke-50. Yaitu pengelabuan atau manipulasi dalam penelitian. Yang pertama, psikolog tidak diperbolehkan untuk menipu atau menutupi informasi yang dapat mempengaruhi niat calon partisipan, seperti cedera fisik atau pengalaman emosional. Yang kedua, psikolog diperbolehkan menggunakan teknik pengelabuan bila ada alasan alamiah, seperti tujuan pendidikan atau bila topik sangat penting dalam pengembangan ilmu. Kemudian ada tujuannya. Yang pertama adalah mengurangi kemungkinan terjadinya resiko yang akan terjadi pada calon partisipannya. Dan yang kedua adalah dibuat bertujuan agar topik dapat dikembangkan untuk menjadi sebuah pengetahuan. Selanjutnya adalah perbandingan profesi yang akan dibacakan oleh Alivia. Di sini ada perbandingan psikologi Indonesia dengan Federasi Eropa Asosiasi Psikologi. Ada tanggung jawab, psikolog menyadari tanggung jawab profesional dan ilmiah untuk klien mereka, dan masyarakat di mana mereka bekerja dan tinggal. Lalu ada menghormati hak dan martabat orang lain, sadar dan menghormati wawasan pengetahuan, pengalaman, dan bidang keahlian dari klien. Pihak ketiga terkait kolega, mahasiswa, dan masyarakat umum. Next. Lalu ada privasi dan kerahasiaan, pembatasan mencari dan memberikan informasi yang hanya dibutuhkan untuk tujuan profesional. Sama dengan pasal 41 nomor 2 Kode Etik Psikologi Indonesia. Yang HIMSI tentang informasi pribadi yang sebaiknya tidak diungkap atau diungkap jika ada kepentingan. Next. Lalu ada informed consent dan kebebasan persetujuan, klarifikasi, dan diskusi lanjutan dari tindakan profesional. Klarifikasi untuk klien dari prosedur pencatatan dan pelaporan. Pengakuan bahwa mungkin ada lebih dari satu klien dan bahwa mungkin klien urutan pertama dan kedua memiliki hubungan profesional yang berbeda dengan psikolog yang akibatnya memiliki berbagai tanggung jawab. Mirip dengan Kode Etik HIMSI pasal 49 nomor 2 tentang izin partisipan untuk menghindari berbagai resiko. Next. Lalu ada kejujuran dan ketelitian. Akurasi dalam mewakili kualifikasi yang relevan, pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan afiliasi. Akurasi dalam mempresentasikan informasi dan tanggung jawab untuk mengakui dan tidak menekankan hipotesis alternatif, bukti, atau penjelasan. Kejujuran dan ketepatan atas setiap implikasi keuangan dari hubungan profesional. Pengakuan tentang perlunya ketepatan dan keterbatasan kesimpulan dan opini yang berupa laporan profesi dan pernyataan. Next. Lalu ada kejujuran dan ketelitian. Lalu ada konflik kepentingan dan eksploitasi. Kesadaran akan masalah yang mungkin akan timbul dari hubungan ganda dan kewajiban untuk menghindari hubungan ganda yang mengurangi jarak profesional karena dapat menimbulkan konflik kepentingan. Mirip dengan pasal 44 nomor 22 Kode Etik HIMSI tentang psikologi atau ilmuwan yang sebaiknya menghindari hubungan yang kurang positif dengan klien atau peserta. Yang kedua, kewajiban untuk tidak mengeksploitasi hubungan profesional untuk pribadi, agama, kepentingan, ideologi politik, atau lainnya. Nomor 3, kesadaran bahwa konflik kepentingan dan hal negatif lainnya dalam suatu hubungan mungkin masih ada setelah hubungan profesional secara resmi dihentikan dan bahwa
tanggung jawab profesional masih mungkin berlaku. Next. Lalu ada tindakan kolega. Kewajiban untuk memberikan kritik yang wajar dari tindakan profesional rekan kerja dan mengambil tindakan menginformasikan kepada rekan dan asosiasi profesional yang relevan serta berwenang jika ada pertanyaan tentang tindakan tidak etis. Next. Oke, di sini saya akan membacakan perbandingan kode etik psikologi dengan kode etik profesi akuntansi. Yang pertama ada tanggung jawab profesi. Setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Pasal ini hampir sama dengan pasal 46 nomor 2 di Kode Etik HIMSI tentang pertanggungjawaban anggota atas pekerjaan yang dijalaninya. Yang kedua ada kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Suatu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketiga ada integritas, suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas juga merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya, mengharuskan seseorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Yang keempat ada objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsipnya mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan. Anggota juga mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Hal ini untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuannya, bertujuan demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Keenam, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional. Anggota tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat-sifat dan luas kewajiban kerahasiaan, serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Berlanjut, bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir. 7 ada perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum.
8 ada standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Oke, terima kasih Reza. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang contoh kasus, memberikan contoh kasus kode etik psikologi pasal 41, pengungkapan informasi peserta pendidikan. Seorang psikiater bernama Dr. Sherly Solihin dan klinik tempat bekerja ICIC Professional Service diadukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah gagal dalam proses mediasi oleh PN Selatan antara pihak tergugat, Sherly dan ICIC, dan pihak menggugat seorang warga negara Australia bernama Dennis Anthony Michael Kidd. Akhirnya langkah hukum diambil untuk menggugat Sherly dan ICIC. Hal ini disebutkan pihak tergugat telah mengeluarkan rekam medis dari proses konseling perceraian antara pihak tergugat Sherly dan penggugat Dennis beserta istri Yen Kidd. Oke, next. Contoh kasus kode etik psikologi. Pengacara terdakwa Jesse Kumala Wongso, Otto Hasibuan, menyebut tindakan ahli psikologi mengungkap rahasia kliennya dalam sidang perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin sebagai pelanggaran kode etik profesi. Saat menyampaikan nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, Otto mengatakan bahwa berdasarkan hukum yang berlaku, psikolog atau ahli psikologi tidak dibolehkan mengungkap rahasia pengguna layanan psikologi serta orang yang dilayani di muka umum. Dengan demikian, di mana ahli psikologi Antonia Ratih yang membuka rahasia di depan umum adalah bertentangan dengan kode etik profesi psikolog. Apabila ahli psikologi ini hadir di persidangan secara volunter, bukan atas perintah pengadilan, kata. Apabila membuka rahasia di muka sidang tanpa perintah pengadilan atau dimanapun itu dapat diancam hukum pidana. Tambah dia. Dia juga menuduh jaksa penuntut umum telah keliru menafsirkan kode etik profesi tersebut, sehingga penjelasan di sini hanya terkait dengan pengungkapan rahasia di sidang pengadilan, katanya. Oke, next. Contoh kasus kode etik psikologi pasal 44. Kekerapan seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Contoh kasus, seorang selebgram bernama Revin mengaku bahwa dirinya menjadi korban mengungkapkan seksi oleh Dedi Susanto dengan diperlakukan tidak senonoh saat melakukan psikoterapi, dan ternyata korban mengungkapkan seksi yang dilakukan oleh Dedi Susanto sudah mencapai puluhan orang. Dedi Susanto dikenal di media sosial sebagai terapis handal yang hanya berlatar dokter psikologi. Dan ternyata lisensi serta surat izin praktis psikologinya diperiksa karena Dedi Susanto tidak terdaftar di Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Hanya itu saja. Dedi Susanto juga pernah membagikan di akun Instagramnya yaitu ekonomi dan pasien-pasiennya dan video saat melakukan psikoterapi. Oke, next. Baik, untuk contoh kasus kode etik psikologi pasal 49, informed consent dalam penelitian. Contoh kasusnya, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi B melakukan sebuah perekaman video atau suara untuk penelitiannya. Namun, psikolog B tidak menjelaskan tujuannya merekam dan tidak meminta persetujuan dari sang pasien untuk merekam perbincangannya. Selain itu, psikolog B juga tidak memberitahu tujuan mengapa dia merekam perbincangan tersebut. Ia kemudian melakukan perbincangan dengan pasiennya. Setelah perbincangan selesai, psikolog B pun mengunggah hasil atau perekaman perbincangan tersebut ke media sosial atau internet dengan sengaja tanpa sepengetahuan pasiennya. Baiklah teman-teman, dari kesimpulan yang dapat kami ambil untuk analisis kode etik psikologi adalah kode etik psikologi merupakan hasil nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dihasilkan oleh psikologi dan ilmuwan psikologi yang senantiasa menghargai dan menghormati harkat maupun martabat manusia. Kemudian kegiatannya pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian diri, serta pelayanan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perilaku manusia, baik dalam bentuk pemahaman bagi dirinya maupun pihak lain, serta pemanfaatan pengetahuan dan kompetensinya bagi kesejahteraan umat manusia. Pokok-pokok
Pemikiran tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi kode etik psikologi sebagai perangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam melakukan kegiatan selaku psikolog dan ilmuwan psikolog di Indonesia. Dengan adanya ini dan tugas yang diberikan oleh Pak Aziz, kami mampu mengetahui sejarah munculnya kode etik psikologi dan menerapkan kode etik psikologi yang sudah diatur oleh HIMAPSI seperti hak dan kewajiban antar psikolog dan ilmuwan psikolog lainnya, kode etik dalam melakukan asesmen, kemudian kode etik dalam interferensi, dan kode etik dalam melakukan penelitiannya. Cukup. Oke, itu sekian dari presentasi dari kami kelompok 5. Bila ada salah dalam pembicaraan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih Pak Aziz untuk waktunya. Sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.